Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah. Di kamarana ya sampai tiris. Insyaallah. Juga di euro, korban euro ya tadi. Masyaallah. Insyaallah. Yang penting kita seimbang. Ya, jadi ulah jangan di dunia teuing akhirat poho, jangan juga hiburan teuing ibadah poho. Hobi mangga tapi ulah anu ngarugikeun fardu. Talabul ilmi fardu. Bahkan talabul ilmi itu lebih afdal, lebih baik dari seluruh amalan sunnah apapun. Datangkan ke saya amalan yang lebih baik dari talabul ilmi selain ibadah fardu ya. Selain rukun Islam, sholat, puasa, haji, zakat, Ramadan, datangkan amalan yang lebih baik dari talabul ilmi. Tidak ada amalan sunnah yang lebih baik dari talabul ilmi. Bahkan talabul ilmi itu fardu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sunnah tapi fardu. Bukan sunnah malah fardhu maksudnya, fardu. Jadi tidak ada satupun amalan sunnah yang melebihi atau lebih afdal daripada ibadah. Jika itu dikumpulkan seluruhnya tidak akan mengalahkan keafdalan talabul ilmi. Maka Imam Malik berani mengatakan 1 jam aku belajar lebih baik dari ibadah 1000 rakaat sunnah. Abu Hurairah, Umar bin Khattab mengatakan 1 jam talabul ilmi bagiku lebih baik daripada ibadah 1 tahun sunnah maksudnya. Maka dapat disimpulkan bahwa talabul ilmi itu adalah lebih afdal daripada seluruh amalan sunnah apapun. Tidak ada yang mengalahkan talabul ilmi. Maka itu kita harus punya skala prioritas. Hobi boleh, tapi jangan melalaikan yang afdal ataupun yang fardhu terutama. Ya, tapi ini bukan masalah bola tadi ya, bukan umum secara umum. Secara umum bahwa talabul ilmi itu adalah seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke tafsir kita, kajian tafsir kita dari surat Al-Baqarah ayat 132 133. Karena ini banyak disalahpahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Jadi ayat ini berkenaan dengan tentang masih orang-orang Yahudi ya. Di ayat sebelumnya Allah nyatakan bahwa seluruh agama, terutama ahli kitab, tidak akan pernah ridho dengan kita orang-orang beriman. Walan tardu angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatum, sampai kita mengikuti agama mereka. Itu udah rumus Al-Qur'an ya, yang tidak bisa ditawar-tawar, bahwa memang pada hakikatnya seluruh agama wal millatu wal adyanu millatun wahidah atau wal kufru millatun wahidah, itu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa seluruh agama selain Islam itu hakikatnya satu agama. Al kufru millatun wahidah, itu pendapat jumhur. Dalam perkataan lain al kufru dinun wahid, bahwa kekafiran itu apapun nama agamanya hakikatnya adalah satu agama. Dan hakikatnya mereka itu tidak ridho dengan orang-orang iman. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'u. Kenapa disebutkan Yahudi dan Nasara saja? Itu karena mereka dedengkotnya yang paling memusuhi dedengkot. Yang paling memusuhi gerot-gerotannya kepada orang-orang Islam. Dalam ayat latijnam asyaddan nasi adawatan, kamu akan dapati orang yang paling memusuhi orang-orang beriman itu adalah orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan juga orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Jadi mereka itu kokojona, orang yang selalu membenci orang-orang beriman. Tetapi pada hakikatnya kata jumhur,
wal kufru millatun wahidah. Kekufuran itu, kekafiran itu adalah hakikatnya satu agama. Wal kufru millatun wahidah, dalam ungkapan lain wal kufru dinun wahid, dengan nama yang berbeda-beda. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi di ayat ini dipanggil dengan sebutan yang paling manis, paling mulia buat mereka, yaitu Bani Israel. Ya. Kalau panggilannya Yahud itu celaan biasanya. Tapi kalau panggilannya itu adalah ya Bani Israel, itu panggilan kemuliaan sebenarnya. Karena Israel itu artinya Abdullah. Israel itu Abdullah. Isra itu adalah Abdul, Il itu Allah. Abdullah. Nama lain dari Yakub. Israel itu nama lain dari Yakub. Maka Bani Israel, Bani Yakub. Wahai anak-anak Israel, wahai anak-anak Yakub. Itu panggilan mulia, panggilan manis dari Allah SWT kepada mereka. Jadi tidak boleh kita nyebut Israel laknatullah, enggak boleh. Gak nyebut Israel nggak boleh, karena Israel itu Abdullah. Israel itu nama Nabi Yakub gitu. Sama dengan kita melaknat Nabi. Israel laknatullah nggak boleh. Ya. Kalau sebut namanya negara, misalkan negara Zionis atau negara Yahudi, negara Israel, ya. Tetapi tidak menyebut Israel laknatullah, karena Israel itu nama Nabi. Israel itu nama Nabi. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk bersyukur kepada nikmat Allah. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, keutamaan, kelebihan, ya. Dalam segala hal, dalam struktur fisik, dalam pikiran, cara kemampuan berpikir, ya, dalam kekayaan, dalam kejayaan, dalam segala urusan. Karena Allah telah banyak melebihkan keutamaan kepada Bani Israel. Allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku telah mengunggulkan kalian wahai Bani Israel dari seluruh alam. Nah, ini ayat bukan dalil orang Yahudi itu lebih unggul dari siapapun dalam hal apapun. Karena ayat ini konteksnya adalah fi zamanihim, di zaman mereka. Ya. Dalam tafsir disebutkan bahwa ya'muruhum bi an yadhkuru, mereka diperintahkan untuk mengingat dan bersyukur atas nikmat Allah pada mereka, ya, di mana Allah telah memberikan keunggulan kepada mereka ala alami zamanihim, tuh, pada masa mereka. Wal murad min dzikri ni'ami syukruha wa huwa ta'ala fil haqiqah ya'muru bi syukri ni'ami wa dzalika bil iman bihi wa bi rasulihi wa dukhuli fi dini al-haq. Cara beriman yang paling tepat adalah dengan beriman kepada Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka, juga kepada masuk dalam agama tauhid yang sebenar-benarnya. Itu perintah Allah. Bersyukurlah hai kalian Bani Israel, artinya apa? Berimanlah, beribadahlah sebaik mungkin dalam hal agama kalian, tidak malah melenceng. Jadi ayat ini sekali lagi bukanlah dalil bahwa mereka itu diunggulkan dari bangsa-bangsa lain, tidak, sama sekali tidak. Ini adalah Allah mengunggulkan Bani Israel pada zaman mereka, karena merekalah orang-orang beriman di kala itu. Allah unggulkan Bani Israel karena iman mereka kepada Allah di zaman itu, bukan karena kelebihan yang lain. Sekali lagi, Allah unggulkan mereka di zaman mereka karena mereka adalah satu-satunya orang beriman kala itu. Tapi kenyataannya orang sekarang pinter-pinter, memang mereka belajar. Mereka ngulik belajar, lihat aja kurikulum pendidikan mereka. Statistik mengatakan dokter di kalangan bangsa Yahudi lebih banyak daripada dokter dimanapun. 1000 banding 1 dokter mereka. Di Israel 1000 banding 1 dokternya. Setiap kecamatannya dokter itu balatak dikurang, cari satu kecamatan paling seberapa orang. Jauh dari dokter. Bahkan peraih Nobel itu rata-rata hampir 80%-nya itu adalah bangsa Yahudi. Terutama Yahudi dari daerah Eropa, ya, Austria. Kan itu pusat Yahudi sama dulunya. Austria, Swiss itu pusat Yahudi. Kemudian mereka menjadi jajahan Inggris dan lalu singkat cerita dipindahkan ke negara Palestina. Ala kulli hal, kelebihan mereka dalam teknologi, dalam sains, dalam segala macam itu adalah karena giat dan sungguh-sungguh mereka dalam belajar.
Dan sunnatullah berlaku. Sunnatullah berlaku pada makhluknya. Siapa yang belajar lebih, siapa yang serius dalam belajar, Allah akan unggulkan. Tapi kalau ayat tadi dijadikan dalil bahwa mereka diunggulkan dari seluruh semesta, itu adalah keliru. Karena yang dimaksud dengan Allah telah unggulkan kalian dari seluruh alam itu dengan iman. Allah telah lebihkan mereka dari seluruh manusia itu dengan keimanan kepada nabi-nabi mereka dan kitab mereka, Taurat saat itu. Ya. Dan mereka adalah satu-satunya orang beriman di zaman itu, zaman mereka. Jadi ayat yang wa anni faddaltukum 'alal alamin adalah dan aku telah unggulkan kalian di atas seluruh manusia di zaman mereka karena keimanan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya saat itu, dan iman mereka kepada agama mereka secara benar. Para nabi juga kan dari kalangan mereka. Para nabi di kalangan Bani Israel, karena Bani Israel kemudian hari menjadi umat yang paling membangkang dengan para nabi mereka. Setelah apa? Setelah mereka mulai makan riba, setelah mereka mulai minuman keras, setelah mereka mulai mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, mulai itu mereka kacau. Membunuh para nabi, memakan bangkai, kemudian melanggar ayat Allah, merubah, paling besar itu mereka merubah dan mengganti ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan Yahudi yang paling populer. Yuharifun al-kalimat mawadi, mereka telah merubah ayat-ayat Allah dan mengganti dengan sesuai hawa nafsu mereka. Ayat yang kedua, kama ya'muru bil tiqai adzab yaumil qiyamah haitsu la tughni nafsun an nafsin syai'a. Ayat yang kedua adalah Allah mengingatkan kita untuk selalu takut, selalu merasa berhati-hati tentang suatu hari di mana hari itu la tajzi nafsun, tidak bermanfaat seseorang an nafsin bagi orang lain syai'an, sedikit pun. Jadi tidak berlaku lagi orang menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, dan juga menjadi backing orang lain, tidak berlaku. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima pembelaan orang lain, wala tanfa'u syafa'ah, juga syafaat tidak berlaku antara orang dengan orang lain, walahum yansurun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Kata para ulama, ayat ini adalah ayat terakhir turun. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama. Ayat terakhir turun itu apakah al-yauma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3, ataukah ayat ini? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah olehmu suatu hari yang tidak bermanfaat siapapun bagi kalian. Baik teman, baik kekasih, baik orang tua, baik anak, baik sahabat, tidak lagi memberi syafaat di hari itu dan tidak berlaku tebusan untuk siapapun di hari itu. Menurut para ulama, ada yang mengatakan ini justru ayat terakhir turun, di mana Allah ingatkan takutlah oleh kalian suatu hari yang mana tidak bisa saling bela satu sama lain. Tapi jumhur mengatakan ayat terakhir itu Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Kenapa? Karena ayat itu turun setelah surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Maka disebutlah ayat terakhir. Jadi tidak mutlak sebenarnya ayat terakhir turun apa, ayat pertama turun mutlak itu Iqra bismi rabbikal, tapi ayat terakhirnya perbedaan ulama ada di situ. Ada yang mendukung surat ini, ayat ini ya, ada yang mendukung ayat lain. Maka peletakan ayat demi ayat itu sifatnya tauqifi, sifatnya itu dari Rasul SAW langsung, bukan dari Utsman yang menyusun Quran, bukan. Peletakan surat A, B, C, D, peletakan ayat A, B, C, D itu adalah tauqifi. Apa tauqifi itu? Dari sananya. Bukan ijtihad sahabat, bukan ijtihad Utsman. Ya. Walaupun Utsman yang menyusun kitab mushaf Al-Quran itu hanya meneruskan tartib mushaf yang ada pada masa Umar. Umar juga hanya meneruskan tartib yang sudah ditulis di masa Abu Bakar Siddiq, yang ditulis oleh para penulis wahyu, dikumpulkan dari lembaran-lembaran, dari kulit-kulit tumbuhan, dari kain-kain, dari manuskrip batu-batu yang ditulis segala macam dikumpulkan. Dijadilah dia sebuah mushaf di masa Abu Bakar, belum selesai, diteruskan di masa Umar, 15 tahun masa Umar ya. Abu Bakar 2,5 tahun, Quran tidak selesai, belum selesai penulisannya,
Kemudian masa Umar 15 tahun penulisan mushafnya belum selesai juga, di masa Utsman disempurnakan. Nah, tidak boleh ada yang meragukan bahwa kenapa mushaf Utsman begini. Nah, jawabannya adalah bahwa tartibul ayat, tartibus suwar tauqifiyan min indi Rasulullah SAW. Kenapa dalam hadisnya apa? Urutkan ini dengan ini, tuliskan ini setelah ini, tuliskan ini setelah ini. Ya. Seperti ini misalkan ayat sebelumnya tentang Yahudi, ayat setelahnya menyelip, takutlah suatu hari di mana kalian tidak akan bermanfaat satu sama lain. Nah itu tauqifi. Tauqifi dari sananya. Lawan dari tauqifi adalah ijtihadi. Kalau ijtihadi itu sifatnya ijtihad, pendapat dan juga fikih. Dalam arti kata orang-orang berkumpul mengeluarkan kemampuan berpikirnya yang sangat serius dengan dalil-dalil yang ada, lalu muncullah fatwa atau hukum ijtihad yang baru. Namun tartibul ayat itu semuanya adalah tauqifi. Sehingga kalau ada orang membalik-balikan ayat, baca ayat dibalik, itu melanggar tauqif tartib ayat dari Rasulullah SAW. Karena ada orang yang baca Quran dari bawah gitu. Tapi biasanya orang-orang yang lagi sedang mencari ilmu tertentu, ilmu bukan karomah tapi ilmu dari kekuatan dari setan lah. Dia sengaja membolak-balikan ayat dari bawah ke atas supaya dapat fadilah dari jin atau dari setan, bukan dari Allah. Ada buku namanya bahasa Arab, Syamsul Ma'arif. Bagus buku itu. Judulnya bagus Mas. Syamsul Ma'arif. Ya. Itu Syamsul Ma'arif itu para ulama sepakat mewanti-wanti umat Islam untuk tidak membuka dan membaca buku itu. Karena buku itu adalah induk dari segala macam ilmu sihir. Namanya Syamsul Ma'arif. Buka aja satu halaman, itu isinya raja-raja, wifik-wifik. Isinya itu ayat-ayat terbalik, huruf-huruf disungsang, kemudian lam-lam, jim, kof segala macam, dikasih panah-panah garis segala macam. Dan itu adalah induk ilmu sihir. Para ulama sepakat untuk menjauhkan umat dari membaca kitab itu. 4 jilid. Lagi menjawab. Isi termasuk di situ ada. Ya, termasuk membaca Asmaul Husna, termasuk membaca, tapi dibacanya tidak sesuai dengan peruntukan dan normalnya begitu. Pokoknya ilmu-ilmu, jimat-jimat, jampe-jampe, wifik-wifik, isim-isim, ya, tolasim bahasa Arabnya di kita isim, padahal tolasim maksudnya. Bahasa Arabnya jimat itu tolasim bukan isim. Diambil itu ujungnya doang, isim padahal aslinya tolasim. Tolasim. Nah, itu dulu dikarang oleh seorang syekh namanya Syekh Al-Bunni dari Maroko. Dulunya ulama besar. Ulama yang banyak menulis kitab dulunya, ulama. Namun pindah ke Mesir, dekat dengan rejim, dekat dengan kekuasaan, tiba-tiba dia jadi tukang sihir. Menjadilah dia tukang sihir kerajaan, jadi dukun kerajaan di Mesir. Berganti nama dengan dari tadi Syekh Al-Bunni, dijuluki dengan Syekh Al-Bunni, sahir. Tuh, ulama aja bisa jadi dukun, Pak. Ulama bisa jadi dukun, apalagi orang biasa. Lalu karena dia merasa pintar dalam ilmu perdukunan, menulislah kitab dengan bahasa Arab. Banyak orang terkecoh kalau dia tidak paham. Syamsul Ma'arif. Nah, itu bukunya berbahasa Arab. Belum diterjemahkan kalau nggak salah. Ya, Syamsul Ma'arif itu. Syamsul Ma'arif itu matahari ilmu pengetahuan. Matahari ilmu. Kalau judul artinya matahari ilmu, tapi isinya adalah ilmu perdukunan dan sihir. Sebaiknya tidak baca buku itu. Nah, ini ayat 1, 2, 3 ini Allah memerintahkan kita orang beriman untuk berhati-hati, untuk waspada terhadap satu hari yang tidak bermanfaat satu jiwa dengan jiwa yang lain, dan tidak diterima pembelaan satu jiwa pada pembelaan yang lainnya. Hikmah atau fadilah atau faidah dari 2 ayat di atas. Yang pertama, wujubu dzikri ni'amillah 'alal 'abdi liyajid bidzalika dafi'an nafsiyan li syukriha.
kewajiban menyebut nikmat Allah dan mensyukurinya. Kewajiban menyebut nikmat Allah dan mensyukurinya. Karena itu akan menjadi pendorong supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi sesering kita menyebut nama Allah dalam setiap nikmat, itu lebih mendorong kita untuk bersyukur. Kita punya kendaraan, ini di Allah ya kendaraannya. Kita punya rumah, ini dari Allah semua. Dengan kita sering menyebut bahwa nikmat itu dari Allah, itu akan mendorong kita semakin bersyukur. Akan mendorong kita semakin bersyukur. Kalau kita selalu menyebut nikmat itu dari Allah, itu akan mendorong kita lebih bersyukur. Punya HP, alhamdulillah, ya Allah kasih kita HP, itu semakin mendorong kita bersyukur. Nafsian, secara kejiwaan ya, secara kejiwaan orang yang sering-sering menyebut nikmat Allah itu akan lebih mendorong dia bersyukur. Orang sering mengucap alhamdulillah, itu orang semakin terdorong bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh ghayatu dzikri hiya syukur. Goyah itu apa? Puncak, tujuan. Tujuan kita berzikir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghayatu dzikri asyukur. Ghayatu dzikri asyukur. Tujuan berzikir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, wujubu ittiqa'i adzab yaumil qiyamah bil iman wa shalihil amal. Kewajiban kita menghindarkan diri dari azab hari akhirat, azab yaumul qiyamah. Dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Kewajiban kita menjaga diri dari azab hari akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara iman kepada Allah dan amal saleh. Ba'da takhalli ani syirki wal isyan, tentunya dengan sembari paralel ya dengan menjauhi kemusyrikan dan kemaksiatan. Yang ketiga, istihalatul fida yaumil qiyamah. Mustahilnya seseorang menebus kesalahan orang lain di hari kiamat. Jadi orang menebus orang lain di hari kiamat itu mustahil. Di dunia bisa, orang ditahan polisi ditebus bisa. Orang ditangkap panah hutang ditebus dijamin bisa. Di akhirat nanti tidak ada orang yang bisa menjamin atau menebus orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Istihalah, mustahil. Al-fida, menebus yaumul qiyamah di hari kiamat. Wa ta'adharu wujudu syafi'in yushfa' liyaman mata 'ala syirki bi ikhrajihi minan nar wa la bi takhfifil 'adzab. Dan tidak ada orang yang dapat memberi syafaat bagi orang lain yang melakukan kemusyrikan. Nah, ini perlu dipertegas ini. Syafaat dari siapapun untuk siapapun tidak berlaku bagi ahlu syirki, ahli syirik. Nabi Muhammad SAW punya syafaat uzma. Nabi Muhammad punya syafaat khasah bagi umatnya untuk 3 orang. Satu, yang sudah ditulis di daftar hari akhirat nanti, sudah ditulis listnya sebagai penghuni neraka, dihapus. Itu pertama. Yang kedua, syafaat Nabi bagi orang tasawat hasanatu wa sayyi'atu, orang yang sama kebaikan keburukannya, diberi syafaat. Nanti yang condong kepada yang lebih baik. Yang ketiga adalah orang yang sudah nyemplung di neraka diberi syafaat, diselamatkan. Jadi syafaat Nabi itu bagi umat Islam untuk 3 kondisi. Yang pertama, orang yang timbangan baik buruknya sama diberi syafaat. Yang kedua, bagi orang yang sudah ditulis nasibnya di neraka disyafaati tidak jadi masuk neraka. Yang ketiga, orang yang sudah nyemplung ke neraka kemudian diangkat, dibersihkan lalu dimasukkan ke dalam surga dengan catatan laisa min ahli syirk, bukan ahli syirik. Umat Islam yang ahli syirik tidak akan dapat syafaat Nabi. Karena kalau syafaat berlaku bagi ahli syirik itu bertentangan dengan ayat Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berkenan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik. Jadi modal utama kita mendapatkan syafaat, modal utama kita mendapatkan surga, modal utama kita mendapatkan rahmat Allah adalah tauhid wa adamu syirik, dan tidak berbuat kemusyrikan. Maka sangat disayangkannya kalau ada tokoh agama
pucuk lagi tokoh agamanya mengatakan bahwa yang namanya perbuatan-perbuatan musik yang diingkari oleh umat Islam seluruhnya, bahkan yang awam pun mengingkari. Dia mengatakan ini kan tradisi baik dari budaya kita. Ini kesalahan berpikir. Jadi umat Islam ini seolah-olah terbelah gitu. Agama disuruh untuk menyesuaikan dengan tradisi. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, justru tradisi harus menyesuaikan diri ketika dia menerima agama. Kalau kita punya tradisi, kita punya budaya, ya betul, kita hormati dan kita hargai dengan baik. Tetapi ketika kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka otomatis budaya dan tradisi kita mesti menyesuaikan dengan agama kita. Artinya budaya yang sesuai dengan agama kita ikuti, tradisi yang sesuai dengan agama kita ikuti. Karena orang-orang dahulu tersesat gara-gara alasan mereka, apa alasannya? Kita mengikuti mana tabiu alaihi ma alfaina alaihi abana. Kita mengikuti apa yang terbiasa di nenek moyang kami. Ya, bangsa Arab, bangsa non Arab zaman dahulu mereka tergelincir gara-gara ucapan mereka, kami hanya mengikuti ma wajadna alaihi abana. Nenek moyang kami begitu, kami ikuti aja. Salah dan benar itu bukan urusan kami, yang penting nenek moyang kami mereka telah melalui kita, mereka telah sebab datangnya kita juga karena mereka, maka kita pun mengikuti mereka. Itu prinsip mereka. Padahal secara agama, ketika orang punya budaya, punya tradisi, punya kebiasaan, punya apapun yang sifatnya mereka yakini, ketika mereka mengimani suatu agama, mestinya budaya tradisi itu menyesuaikan dengan agama. Bukan agama dipaksa-paksa harus sesuai dengan tradisi. Ini memang cara pikir yang di dalam tubuh umat Islam itu masih terbelah. Ada yang berprinsip agama menyesuaikan dengan tradisi, ada yang berprinsip tradisi menyesuaikan dengan agama. Ala kulli hal, yang lebih ideal itu adalah bagaimana kita dapat menjadikan agama sebagai barometer tertinggi dan barometer terkuat, menyesuaikan menyesuaikan dengan ada tradisi menyesuaikan dengan agama. Baik, ayat berikutnya adalah wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu Allah memberi ujian kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah. Lalu Ibrahim berhasil menunaikannya dengan baik. Karena Ibrahim berhasil menunaikan perintah-perintah tersebut dengan baik, maka Allah mengangkat Ibrahim menjadi imaman lil muttaqin, menjadi imam bagi orang-orang beriman. Beliau disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau disebut Imamul Muttaqin, imamnya orang-orang bertakwa. Qala min dzurriyyati, dan juga keturunan Ibrahim alaihissalam. Qala la yanalu ahdul zalimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan Ibrahim alaihissalam beberapa perintah. Di antara perintahnya itu adalah, ini kan ya, kita bacakan apa perintah-perintah Allah yang menjadikan Ibrahim akhirnya menjadi pemimpin orang beriman dan bertakwa. Yang kedua, penyebutan Ibrahim itu ada dua sebutan, ada Abraham, ada Ibrahim. Abraham itu adalah bahasa Suryaniyah dan Ibriyah. Nah, Suryaniyah, kalau kita nyebut Suryaniyah ingatnya ke Muhammad Gufron. Bahasa Suryaniyah itu mirip bahasa Ibrani, yang otomatis dekat dengan Arab. Bukan bahasa Suryani yang diklaim bahasa Suryani, itu bukan bahasa Suryani. Hasidu Tashida bukan bahasa Israel, bukan bahasa Suryani itu. Ya, kemudian Makoli itu bukan bahasa Suryani, dan sudah disanggah oleh ahli bahasa Suryani bahwa yang disebut oleh yang bersangkutan itu sama sekali bukan bahasa Suryani. Itu bahasa dia aja. Kalau disuruh ngulang juga nggak akan bisa dia ngulang bahasa itu. Bahasanya dia itu ya, sampai bahasa cacing, bahasanya bidadari, bahasa semut, bahasa malaikat, dia bisa semua itu. Dan diulang-ulang bahasa yang itu. Kalau dia menyebut yang lain mungkin nggak bisa. Nah itu udah parah sekali. Jadi sudah diulang, majelis ulama sudah menyatakan bahwa itu adalah pemikiran yang kacau dan menyesatkan umat. Itu kata Komisi Fatwa MUI dan juga Rais Am dari
Ormas NU juga sudah menyatakan bahwa perkataannya adalah ngawur ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau lain sebagainya. Namun ya gitu, masih ada saja umat yang mempercayai dan mengambil ya apa-apa dari yang bersangkutan. Jadi sebutan Ibrahim ada dua, ada Abraham dan Ibrahim. Dengan bahasa Suryaniyah dan Ibriyah itu Abraham, dengan bahasa Arab itu Ibrahim. Aidon maknahu abun rahim. Ibrahim itu artinya ib itu bapak, rahim itu penyayang. Ib itu dalam bahasa Arab abun rahim. Ibrahim itu artinya abun rahim, bapak yang punya kasih sayang, bapak yang penyayang. Lalu masuk ke bahasa Arab jadi Ibrahim. Asal kata dari Abrahim. Huruf kecil asalnya Abun Rahim. Kemudian di bahasa Ibriyah kan Ibrahim dan Abraham. Kalau Yusuf itu dari kata asapa ya sapu, anak anu pikadedeun. Yusuf itu budak nu di pikadedeun, itu Yusuf artinya. Asep itu gubahan ke Sunda, artinya pikarunyangeun. Asep itu dari kata asik pikarunyangeun. Jadi kalau nama-nama Asep itu memang orangnya pikarunyangeun biasanya. Jadi panggilan sayang di Sunda gitu. Asep dedeteng anak king, Asep. Anak king itu Asep, artinya asif. Asif itu pikarunyaun atau pikadedeun. Makanya Nabi Yusuf kan nasibnya ketika masa kecil lumayan tragis, ya kan? Diiri oleh saudara-saudaranya sampai dibawa ke ladang, kemudian dicemuskan ke sumur, lalu dipalsukan kematiannya oleh anak-anaknya itu, oleh saudara-saudaranya. 11 saudaranya memusuhi dia, 10 ya. 10 saudaranya memusuhi dia. Nama-namanya kurang lebih itu yang musuh dia itu Yahuza, yang paling benci itu Yahuza. Syamun, Lawi, kemudian Robin, kemudian siapa itu? Itu musuh-musuh yang musuh Yusuf alaihissalam. Tapi dedengkotnya adalah Yahuza. Namun Yahuza ini kelak akan menjadi bapak dari para nabi yang lain, walaupun jahat juga. Lawi juga sama, Samun itu demikian. Yang soleh itu adiknya, yaitu Bunyamin. Ya. Itu adik paling soleh. Karena Yusuf bin Yamin ini ternyata berasal dari satu ibu, namanya Rahel, Rachel kalau bahasa Ibraninya. Kalau anak-anak yang lain itu beda ibu, dan mereka jahat-jahat. Satu ibu melahirkan 2 anak soleh, sisanya 3 ibu yang lain itu jahat-jahat anaknya, sampai membunuh saudara mereka sendiri. 30 tahun di penjara. Gimana gak tragis Nabi Yusuf alaihissalam? Di penjara banyak mensolehkan orang-orang di sana. Ya. Jadi beliau itu di penjara membantu memperbaiki akhlak para penghuni penjara. Sampai ketika Yusuf dikeluarkan itu nangis orang-orang penjara itu. Kalau bisa Yusuf di sini terus. Sampai para komandan yang jaga penjara itu sejak kedatangan Yusuf, kami lebih betah di penjara daripada di rumah. Begitu. Dan konon para ulama pun kalau di penjara katanya dia membuat perbedaan dan membuat suasana itu menjadi lebih tentram di penjara. Kemarin ada kesaksian orang yang pernah sering safari dakwah ke penjara itu menceritakan sejak ada ustadz itu, sejak ada Habib itu di penjara, itu penjara menjadi menyenangkan. Dan orang-orang menjadi beriman, menjadi soleh, menjadi hidayah, asbab hidayah buat mereka-mereka itu. Nah itu kalau orang soleh masuk penjara, orang penjara jadi saroleh. Itu makanya husnuzon aja kalau ada orang soleh masuk penjara, itu hikmahnya adalah mensolehkan para anggota penjara lain. Setelah mereka keluar penjara, mereka menjadi orang-orang yang hijrah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masuk Islam, pada menjadi taubat, menjadi hijrah, yang menangis menyalahi dosa-dosa dan menemukan cahaya hidupnya di penjara tersebut. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam 30 tahunan di penjara menjadi sebab kesolehan dan kebaikan orang lain. Makanya namanya Yusuf. Disebut Yusuf karena anaknya pikarunya pikadedeun.
tuh Yusuf. Ini nama yang lembut gitu. Kemudian setelah itu beliau menjadi raja ya, di Mesir setelah. Nah, ketika berkuasa di Mesir, beliau melihat dalam mimpinya sebelum jadi seperti itu, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sungguh aku melihat dalam tidurku ada 11 bintang sujud padaku dan matahari bulan sujud padaku. 11 bintang itu adalah 10 saudaranya yang dulu jahat dan 1 saudara yang soleh, yaitu Binyamin, dan matahari bulan itu ibu dan bapaknya. Matahari itu bapaknya Yakub berarti ya, kemudian ibunya itu rembulannya, yaitu Rahel. Mereka semua bersujud. Nah, sujud itu bukan sujud penyembahan, itu namanya sujud takrim. Bedakan, ada sujud takrim dengan sujud ta'bud. Beda ya. Kalau ada anak saking senang, saking atohnya bertemu orang tua yang sudah 5 tahun nggak ketemu, misalkan kuliah di luar negeri, lalu ketika itu berjumpa, lalu anak itu langsung mengusap kaki ibunya, itu bukan sujud ta'bud, itu adalah sujud takrim, sujud memuliakan. Memang di sini ya sebenarnya sih tidak mesti bersujud, cukup aja kalau mau mengusap kakinya ngusap aja, atau cukup dengan sowan cium tangan gitu, silakan. Tetapi tidak sampai bersujud. Namun kalaupun ada yang melakukan itu harus dibedakan, ada sujud takrim, ada sujud ta'zim. Sujud ta'zim, sujud ta'bud, sujud penghambaan nggak boleh. Itu jatuhnya kepada bisa jadi bermusyrik ya. Tapi kalau sujud penghormatan itu adalah sekedar menghormati seorang anak kepada ibunya. Nanti jangan sampai disebutkan sebagai sujud ta'bud, sujud ta'zim. Seperti hanya kita mencium tangan orang, itu antara takrim dengan ta'bud berbeda ya. Atau kita membungkukkan diri kepada orang. Kalau kita salaman dengan orang lebih tua kan bungkuk sedikit ya. Itu bukan bungkuk penghambaan, jangan disalah arti. Sehingga setelah itu siapa yang membungkukkan badannya kepada selain Allah jatuh kepada musyrik. Ada yang berpikir. Ada orang saklek, orang yang kaku mengatakan orang yang membungkukkan diri kepada selain Allah itu adalah musyrik. Itu adalah sebuah tindakan yang melanggar akidah. Padahal di budaya kita, di tradisi kita, kalau orang membungkuk sedikit punten misalkan, atau ada orang lebih kita hormati, kita salam cium tangannya, sedikit menunduk, itu adalah bentuk ketawaduan dan bukan penghambaan. Ingat, itu bukan penghambaan, itu adalah penghormatan, takrim. Tapi kalau dalam dirinya ada ta'abud dan ta'zim, ya memang bermasalah, bisa jatuh pada syirik ya. Tapi kalau hanya pemuliaan, hanya menghormati, itu tidak jatuh kepada syirik. Seperti kita salam kepada orang tua, bungkukan badan, cium tangannya, itu bukan sujud ta'abud, bukan sujud ibadah, tapi itu sujud takrim, sujud takrim. Bedakan antara dua itu. Nah, jadi Ibrahim berhasil melaksanakan perintah Allah yang sebagai berikut ya. Ibrahim dari kata Abun Rahim, Bapak pengasih. Wali rahmati ja'alahu Allah ta'ala kafiril atfal mu'minin fil jannah. Nah, karena Ibrahim itu namanya Abun Rahim, bapaknya orang yang penyayang, bapak yang penyayang maksudnya, bapak penyayang, Abun Rahim, Ibrahim. Maka dalam hadis sahih disebutkan bahwa kelak anak-anak orang beriman, bahkan yang sekarang sudah meninggal, itu diasuhnya oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Gilmanul mu'minin, anak-anak orang beriman yang meninggal dari zaman dulu sampai zaman nanti hari kiamat, itu sekarang sedang diasuh oleh Nabi Ibrahim. Ada dalam hadisnya itu. Ya, siapa yang punya anak sudah meninggal, yang punya saudara dulu kecil meninggal, maka anak-anak balik, anak-anak sebelum balik yang meninggal, mereka aman diasuh oleh Nabi Ibrahim AS. Asal bapaknya orang beriman. Ada hadisnya karena itu. Gilmanul mu'minin, anak-anak orang beriman yang meninggal sebelum balik sedang diasuh oleh Bapak Ibrahim dan Ibu Sarah di surga di sana. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan sedih berlebihan kalau anak sebelum balik meninggal. Ada yang ngasuh di sana. Nabi Ibrahim AS sebaik-baik pengasuh dan Ibu Sarah sebaik-baik ibu pengasuh juga. Dalam hadis begitu. Gilmanul mu'minin, bahwa anak-anak kecil atfal, bukan gilman, atfal sebenarnya. Atfalul mu'minin fil jannah,
bahwa anak-anak orang beriman yang meninggal sebelum balik itu di dalam surga dengan diasuh oleh Ibrahim dan Sarah alaihima assalam. Kemudian setelah itu disebutkan apa kalimat itu? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dan ketika Tuhannya Ibrahim yaitu Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah, lalu Ibrahim berhasil melaksanakannya. Dengan begitu Ibrahim diangkat menjadi imamul muttaqin, imamnya orang bertakwa, dan juga nanti keturunannya Allah jadikan sebagai para imam, para nabi, orang-orang bertakwa. Satu, perintah Allah kepada Ibrahim, ya. Al kalimat jamu kalimah wa hiya lafzul mufrad wa tutlaq 'ala al kalami aidan wal murad biha huna kalimatun tahmil awamir taklifiyah min Ibrahim min abroziyah mayali. Beberapa perintah Allah untuk Nabi Ibrahim. Satu, kasrul asnam, menghancurkan berhala-berhala. Itu hanya orang yang berani dan iman kuat kepada Allah yang bisa melakukannya. Yang kedua, hijrah, al-hijrah dari Babilonia ke Syam, dari Syam ke Mekah. Itu berat itu. Dari Irak kemudian berujung di Mekah itu berat sekali hijrah itu. Sekarang saja pakai kereta cepat itu lama Mekah, ini dari Irak lebih jauh lagi. Wadzabu Ismail, lebih berat lagi menyembelih Ismail. Wa binaul baitil atiq, membangun Ka'bah. Wal khitan, nah khitan juga berat, perintah berat itu. Uhtutina Ibrahim fi sab'ina min umrihi. Ibrahim itu mendapat perintah khitan di usia 70 tahun. Fakta tanah, maka beliau berkhitan bil qadum, dengan menggunakan kampak. Ki tos 70 tahun dikhitan. Kabayang eta. Ayeuna mun aya jalmi ayeuna 70 tahun berkhitan, tapi amna aya laser ayeuna mah. Sang anak kecil sambil main game terus aya wae eta teh. Zaman dulu belum ada laser. Zaman saya masih pakai gunting. Sebelumnya katanya zaman orang tua dulu pakai hinis sembilu, pakai hinis bambu itu. Zaman Nabi Ibrahim bil qadum, dengan menggunakan kampak, usia 70 tahun. Kenapa? Karena dapat perintahnya usia itu. Orang alhamdulillah 3 tahun sudah dikhitan. Jadi tidak terasa pengalaman ketika dikhitan itu karena masih kecil gitu ya. Wassalah, perintah salat. Wazzakah, perintah zakat. Wa khisalil fitrah, perintah untuk menjaga fitrah. Wasidku, perintah untuk jujur. Wasabru, untuk sabar. Wa bil jumlah faqad nahata Ibrahim kulli ma. Kesimpulannya, Ibrahim berhasil menunaikan seluruh perintah Allah dengan baik. Maka Allah menjulukinya sebagai wa qala inni ja'iluka linnasi imam. Jadi kepemimpinan itu diperoleh dengan iman dan amal soleh. Kepemimpinan itu dapat diperoleh dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Qala min dzurriyyah, begitu juga anak keturunannya. Qala la yanalu ahlul zalimin. Maka kesimpulan dari ayat ini adalah yang pertama, al-imamah la tunalu, kepemimpinan, kekuasaan, hegemoni, kejayaan, la tunalu, tidak akan pernah diperoleh illa, kecuali bisihatil yakin, dengan keimanan yang sebenarnya, wasabri ala sulki sabil muhtadin, dan dengan kesabaran meniti amal soleh. Ya, ini rumus Al-Quran. Kepemimpinan hanya dapat diperoleh dengan keimanan yang kuat, yang sahih, dan amal soleh yang dilakukan dengan kesabaran. Masyru'iyatu wilayatil ahdi bisyarti alla ya'had illa man kana ala ghayati minal imani wal ilmi wal amal wal adl. Dan itu rukun-rukunnya diperoleh dengan iman, ilmu, amal, dan juga sabar. Ya, ada dalam surat wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kepemimpinan itu akan diperoleh dengan, ini rumus Al-Quran, kita akan memimpin jika kita melakukan iman dan amal soleh. Rinciannya iman, ilmu, amal, sabar.
al-qiyam bi takalif syar'iyyah qaulan wa amalan yuahilu li ayyakuna sahibahu qudwatan sholihan linnas. Beriman dan melakukan syariat Islam qaulan wa amalan itu adalah syarat dia menjadi sahibu qudwah, menjadi pemilik model atau pemilik contoh bagi manusia di muka bumi ini. Allah taala bisawab, wa taufiqun billah. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah iman dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita tahapan-tahapannya, iman, amal, yakin, kemudian sabar dan dakwah di sana. Dalam arti kata menyebarluaskan kepada manusia. Dengan itu Allah berikan kita kejayaan dan kepemimpinan. Amin ya rabbal alamin. Walakum bikum wa taufiqun illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.